apakah labu siam itu bisa tumbuh di cuaca yang panas atau di daerah yang panas? Jawabannya bisa. Jadi gini ya teman-teman ya, labu siam itu tidak hanya tumbuh di area atau di cuaca dingin saja, tapi di area panas itu juga bisa tumbuh. Tapi perawatannya agak beda. Kalau di tempat saya, di tempat cuaca dingin itu kita tinggal tanam, kita nggak perlu perawatan, kita hanya membersihkannya saja atau mematuni daun-daun yang sudah kering ini seperti ini, itu sudah bisa tumbuh. Tapi kalau di cuaca yang agak panas atau daerah panas, itu kita bisa memberikan asupan air yang lebih banyak. Kita imbangkan dengan tanaman yang lain. Jika semisal tanaman yang lain itu menyiramnya sehari 3 kali atau 2 kali, kita perlakukan labu siam di daerah cuaca yang panas itu sama. Jadi kita memberikan asupan air itu menyiramnya sebanyak sehari 3 kali atau 2 kali. Nah, karena apa? Karena labu siam itu yang dibutuhkan itu adalah asupan airnya. Jadi bukan masalah bab yang labu siam yang sudah menjalar yang kita rawat, tapi pada akar pohonnya yang kita rawat. Kita berikan asupan air, kita berikan pupuk, itu kalau di daerah cuaca yang panas ya. Tapi kalau di daerah cuaca yang dingin, kita tidak perlu memerlukan cuaca yang ekstra, kita hanya tinggal tanam, dia sudah mau tumbuh sendiri, dan perawatannya tidak repot, sangat mudah, dan bisa dibilang kalau di cuaca yang dingin ini, kita membudidayakan labu siam itu tanpa modal, tapi kita bisa menghasilkan panen untuk selamanya, dan itu bisa kita rob selama sebanyak seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita bisa panen terus. Nah, seperti itu. Tapi kalau di cuaca yang panas atau di daerah yang panas, kita fokus kepada akarnya agar supaya dia tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, maka kita harus memberikan asupan air yang cukup dan juga memberikan pupuk yang cukup juga. Nah, untuk saran saya yang saya rekomendasikan adalah pupuk organik ya. Bagi labu siam itu paling bagus pupuk organik. Mungkin tidak hanya labu siam sih, semua jenis tanaman itu yang paling bagus adalah pupuk organik. Apakah bisa kita membeli bibit dari pasar yang dijual biasanya ada di pasar atau di pedagang keliling untuk menjadikannya bibit labu siam? Jawabannya adalah bisa. Yang penting kita ada niat dan bisa menyortir bibit tersebut, maka kita akan bisa menjadikan labu siam yang di pasar itu menjadikan bibit ya. Cara menyortir adalah kita ambil yang tua-tua. Biasanya itu kan di pasaran itu kan ada banyak jenis ya. Pedagang itu kadang memanennya atau menjualnya itu dari mulai yang muda, terus yang sedang, dan ada juga yang tua, dan juga ada yang sudah terlalu tua. Dan ada juga yang sudah menjadi bibit masih mereka jual ya. Tapi kita bisa pesan kepada penjualnya untuk menyendirikan atau kita minta tolong kepada pedagang yang tua-tua kita suruh nyisihkan lalu kita ambil beberapa hari kemudian. Misalkan hari ini kita datang ke penjual ya, Pak minta tolong nanti yang untuk labu siam yang sudah tua tolong disisihkan ya, nanti saya ambil 2 hari lagi. Nah seperti itu mungkin bisa lebih memudah untuk kita menyortirnya kembali. Jadi setelah disortir sama penjual, setelah kita ambil, kita bawa pulang, kita sortir lagi. Mana benar-benar bibit yang berkualitas, yang bakal nanti bisa tumbuh, atau yang masih muda yang nggak mungkin bisa tumbuh. Kan seperti itu ya. Jadi anggap saja usaha atau pertanian di labu siam itu memang tanpa modal. Kita bisa mencari bibit dengan mudah, bisa membudidayakan dengan mudah, bisa menanamnya dengan mudah, dan kita juga bisa panen untuk selamanya.
Menurut saya untuk usaha budidaya labu siam ini adalah usaha yang paling pas untuk bagi kita yang mungkin sibuk dengan pekerjaan yang lain, karena labu siam ini bisa kita sambi atau bisa kita kerjakan di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kita, seperti itu. Nah, untuk sirkulasi untuk perkaliannya itu adalah satu pohon sama dengan satu petak sawah. Dengan satu pohon atau satu akar bisa mencabang sampai segini besarnya. Dan bawahnya kita bisa juga menanami seperti jahe. Nah, di atasnya ini ada labu siam dan di bawahnya ada jahe. Gitu ya. Itu untuk hitung-hitungannya. Tapi kalau untuk masalah pembibitan, kita fokus kepada pembibitan dulu ya. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk cara membuat atau membuat pembibitannya itu, nanti silahkan di-share atau ditulis dalam komentar, nanti bagian mana yang teman-teman masih belum paham. Dan juga kalau untuk pembibitan dari nol ya, kita yang pernah saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya, tapi teman-teman masih bingung juga kayaknya, yang masih tanya-tanya dalam komentar, nanti tolong ditulis bagian mana yang teman-teman yang masih belum paham. Dari mulai pengambilan bibit dari pohon, atau membuat bibit sendiri, atau membeli di pasar, itu sebetulnya sama saja, yang penting kita bisa menyortirnya, kita bisa tahu mana bibit yang bagus, mana yang tidak bagus. Kalau untuk harga, untuk saat ini labu siam mencapai 6.000 sampai 7.000 per kilogram. Nah, bayangkan, kalau semisal kita membudidayakan labu siam ini tanpa modal, ya kalau misalkan kita membuat bibitnya dari pasar, kita harus membeli, ya itu itu menggunakan modal. Tapi modalnya sangat sedikit, paling 10.000 atau 20.000 kita bisa mendapatkan modal atau mendapatkan bibit. Nah, kita untuk 20.000 paling tidak mendapatkan 4 bibit. 4 bibit yang bagus kita tanam, itu menjadi satu akar, menjadi satu pohon, tapi begitu dia sudah menjalar, sudah berbuah seperti ini, maka satu pohon bisa menghasilkan berapa berapa kuintal itu. Dan 1 kilonya adalah anggaplah Rp6.000, Rp6.000 itu per kilogram. Tapi kalau satu pohon bisa menghasilkan, anggaplah paling enteng itu adalah 100 kilo ya. 100 kilo kalau untuk jarak 1 bulan. Kalau untuk 1 minggu kita bisa panen 20 sampai 30 kilo per seminggu sekali, otomatis 150.000 itu per seminggu. Itu kalau kita mendapatkan 30 kilo. Kalau kita hasil panennya sudah merambat seperti ini, kita hasil panennya kan 1 kuintal tuh, 100 kilo. 100 kilo itu kalau dikalikan Rp6.000, otomatis kita bisa mendapatkan 600.000 per seminggunya. Nah, itu bisa kita raup, kita bisa dapatkan panen segitu tanpa mengganggu pekerjaan kita yang lain. Nah, jadi teman-teman, menurut saya bisnis atau usaha labu siam itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan, karena kita tahu sendiri di era zaman sekarang ini banyak sekali pengangguran yang semakin banyak, dan bagi kita yang masih bekerja, jangan menunggu kita menganggur baru bangun usaha. Menurut saya ada baiknya sebisa mungkin dari dini, dari sekarang kita harus mempersiapkan diri sebelum kita menganggur, sebelum masa tua kita datang, kita bangun usaha yang ringan-ringan dulu, supaya ketika kita sudah pensiun atau kita sudah tidak bekerja ikut orang lagi, kita mempunyai usaha sendiri. Oke.
Bagi teman-teman yang mungkin nanti ada yang masih bingung, ada pertanyaan yang lain, silakan tulis dalam komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam semangat dan salam sehat dari saya, semoga sukses.